Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun hanya tanya jawab, kita buka dengan baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesegaran pada dada kami, di dalam dada kami dan dalam lubuk yang paling dalam dari hati kami, sehingga kami merasa tetap segar, dalam mendekatkan diri kepadamu dan tidak berputus asa untuk itu. Maka dari itu ya Allah, ampunkanlah segala dosa dan noda yang telah menyesakkan dada kami ini, dan janganlah Engkau bosan memberikan petunjuk dan ampunanmu, sehingga kami tidak terjerat oleh jaring-jaring iblis yang menyesatkan manusia. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman ini, ada tanya jawab. Kemudian pertanyaan pertama adalah bagaimana takiyah? Ya? Ya, jadi saya ulangi dulu karena ini mau di kaset. Takiyah ada yang mengatakan sebagai munafik, padahal dua kata ini bertentangan, karena munafik artinya menyembunyikan kekafiran dengan keimanan. Yani batinnya atau hatinya kafir, tapi mulutnya berkata iman. Perbuatannya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang beriman, misalnya semacam sholat dan sebagainya. Itu munafik. Tujuannya jelas supaya keburukannya tidak ketahuan orang. Tapi kalau takiyah sebaliknya, menyembunyikan keimanan dengan kekafiran, menyembunyikan keimanan dengan kekafiran atau kemungkaran. Tapi ini ada batas-batasnya, tidak sampai membunuh orang. Misalnya begini, orang beriman mengaku kafir, orang yang beriman mengaku misalnya ya Buddha, agama ini misalnya. Nah, jadi tujuannya karena lingkungan. Jadi takiyah ini dibolehkan dalam lingkungan yang tidak mampu menerima kenyataan kebaikan yang ada dalam hatinya. Salah satu contoh yang jelas, dan ini diakui oleh semua pihak sampai diturunkan ayat oleh Allah, kejadian di waktu Yasir dan istrinya dibunuh di depan putranya yang bernama Ammar. Karena kenapa mereka dibunuh dan disiksa? Karena mereka tetap melahirkan isi hatinya, berkata Ahad atau Esa, kan, saya tetap beriman sama Allah. Ayo beriman sama Lata Uzza. Enggak, saya enggak mau, saya mau sama Allah. Akhirnya dibunuh. Giliran sama Ammar mempunyai rasa takut waktu itu. Kemudian dia mengatakan, iya Tuhanku Lata dan Uzza. Maka Ammar dilepas. Tetapi setelah itu Ammar bersedih, karena memang belum ada anjuran dari Allah dan Nabi, belum ada petunjuk boleh tidaknya perbuatan itu dilakukan. Maka dia bersedih, kenapa tidak menyusul orang tuanya ke surga, kenapa tidak menyusul ayah dan ibunya ke surga. Dia merasa dirinya pelin-pelan, dia merasa dirinya tidak kokoh, dia merasa dirinya sudah murtad. Maka dia datang kepada Nabi dan menangis terseduh-seduh. Nabi bertanya, apa gerangan Ammar yang terjadi? Ammar menjelaskan kejadiannya. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana hatimu? Hatiku tetap beriman, wahai Nabiullah. Kemudian turunlah ayat di surat An-Nahl ayat 106 yang berbunyi bagaimana bahasa Arabnya? Ya. Man kafara billahi, ya. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, coba sini anunya, suratnya, maaf. Jalan terus,
bacakan ya. Ayat 106 surat An-Nahl dan Anda bisa melihat di rumah. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syara bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim. Artinya sesuai dengan tafsir yang ada ini, yang dikeluarkan Departemen Agama ini, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Ini jadi terjemahannya aja nggak perlu ditakwil lagi. Sudah jelas ya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dalam kurung dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dalam kurung dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Jadi taqiyah itu menyembunyikan keimanan dengan kekafiran. Nah, cuma dalam Islam ini tidak semena-mena boleh. Yaitu ketika dalam keadaan dipaksa. Karena lingkungannya nggak bisa menerima kenyataan kebaikannya. Misalnya di lingkungan umpama orang-orang kafir, misalnya Marxis yang misalnya betul-betul brutal, kemudian ditanya, kamu Muslim ya? Mereka menjotos itu. Kita bilang, wah enggak, Marxis aku beriman kepada kitab yang dikarang Lenin misalnya. Enggak apa-apa kalau kita terancam. Tapi kalau tidak, maka konsekuensi kita sebagai orang yang berakal, ketika kita mengetahui itu kebenaran, maka kita harus berbangga justru melakukan dan mengatakan tentang kebenaran yang diimani. Nah, jadi taqiyah ini tujuannya menjaga diri dari kemurkaan lingkungannya kalau kebaikannya ditampakkan. Justru taqiyah ini di mazhab Syiah atau Shin ya singkatannya, di mazhab Shin itu justru boleh sampai sekarang. Tapi yang umum di kalangan saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah itu dilarang dan dikatakan munafik. Tapi tidak semua barangkali. Ini umumnya yang ada di negara kita inilah, sebagaimana yang kita pantau lewat surat-surat kabar atau majalah-majalah. Padahal tidak sama kenyataannya. Kemudian justru kalau di hadis-hadis Ahlussunnah, justru hadis yang mengecam kebalikan situasi itu, yang mengecam lingkungannya, justru yang ada begitu. Yang ada justru hadis-hadis yang mengecam lingkungannya. Di Usdul Ghobah, Nabi kurang lebih bersabda begini, sejelek-jelek kaum adalah kalau kaum itu menyebabkan orang mukmin harus bertaqiyah. Ajib enggak? Sejelek-jelek umat adalah di mana umat itu menyebabkan orang baik bertaqiyah. Coba kita telusuri, kenapa orang itu harus bertaqiyah? Kenapa orang beriman harus bertaqiyah? Kenapa orang yang bermazhab dengan mazhab yang benar harus bertaqiyah? Apakah munafik? Bukan itu yang dibahas. Sehingga kalau saya ditanya oleh orang saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa anda punya konsep taqiyah? Apakah jawaban saya kadang-kadang potong kompas? Apakah kalau saya tidak taqiyah anda memberikan kebebasan kepada saya? Apakah anda tidak mengecam saya? Apakah anda tidak mengusir saya? Apakah anda memberi keamanan kepada saya? Apakah kalau saya jatuh di jalan anda mau bantu? Kalau nyatanya saya bermazhab Syin? Jawabannya tentu tidak kan? Kalau tidak, tanyakan kepada diri anda. Anda yang telah menyebabkan saya bertaqiyah. Coba lingkungan ini tidak picik. Kita dalam beragama ini tidak picik, ya kan? Justru kita ini lebih picik ke dalam daripada keluar.
Kita melihat kristenisasi sekarang, dulu agama Islam di Indonesia 99%, sekarang sudah jadi berapa kira-kira? 75 ya. Itu enggak peka, kita enggak marah. Tapi justru ke dalam, ketika kita ketemu sama kelompok kaum muslimin yang berbeda pendapat, waduh. Kalau kita ngadain syukuran, hitanan, enggak mau ngundang. Ntar ketularan katanya. Kenapa kok kita takut? Itu menandakan bahwa yang kita pegang ini masih belum kita yakini sepenuhnya. Salah satu alamat. Jadi lingkungan yang membuat seorang yang baik bertakiyah justru dikatakan jelek dan dikatakan seburuk-buruk umat oleh Nabi. Itu menurut riwayat yang ada di saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga dengan kenyataan ini, bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa takiyah itu semacam munafik dan dia keluar daripada garis keislaman, kecuali kalau kita sudah tidak mau berpegang lagi sama Al-Quran semacam di surat An-Nahl ini, ya. Kalau kita sudah tidak mau berpegang lagi dengan itu, maka ya berkatalah sesuka hati. Dan itu bukan atas nama Islam lagi, harus diatasnamakan sebagai pribadi. Mungkin ada pertanyaan lagi atau yang tadi belum puas? Ada wajibnya. Oh, kadang-kadang iya. Takiyah itu suatu saat bisa wajib. Ya, kalau menurut Ahlul Bait, artinya menurut mazhab Syiah, kurang lebihnya dia akan menjadi wajib ketika seorang mujtahid atau seorang pemimpin itu memerintahkan, atau imamnya memerintahkan. Salah satu contoh di zaman Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Waduh, ada alaihissalam. Dia punya pengikut yang menjadi staf di kerajaan. Waktu itu jadi menteri apanya gitu. Jadi kalau di rumah dia sholat dan wudu sebagaimana dengan cara Syiah. Tapi kalau di luar enggak. Suatu saat Imam Shadiq ngirim surat, hari ini kau harus bertakiyah walaupun di rumah. Dia bingung. Tapi karena sudah ada perintah, maka dia harus mengamalkan perintah itu. Diamalkan sama dia, takiyah di rumahnya. Tidak tahunya apa? Ketahuan esok harinya atau lusanya gitu, bahwa dia itu diintip. Jadi kesyiahan dia ini sudah tercium dan sudah Khalifah Al-Mansur pada waktu itu, Ma'mun apa Harun Al-Rasyid itu sedang mengirim mata-mata untuk melihat bagaimana dia melakukan ibadah di rumahnya. Jadi diintip memang. Nah, jadi takiyah itu menjadi wajib dikala ada perintah. Tapi yang saya tahu, umumnya takiyah itu mubah. Artinya boleh orang melakukan, boleh enggak, walaupun dalam situasi yang tidak aman. Jadi kalau masih bersifat pribadi, kecuali kalau sudah bersifat umum ya. Jadi kalau enggak takiyah seluruhnya kaum muslimin dibantai, itu barangkali sampai ke derajat wajib takiyah. Jadi gara-gara satu orang enggak takiyah, seluruh kaum muslimin dibunuhin sama orang Marxis umpamanya. Nah, itu mungkin bisa sampai kepada derajat wajib takiyahnya. Karena tidak hanya menjaga dirinya, melainkan menjaga seluruh kaum muslimin yang ada di daerah minoritas itu. Misalnya, ini di sini kita menang melulu, mau perang menang, ya kan? Kalau sudah masalah Islam mau hura-hura, ya kan? Walaupun orang itu masih minum bir atau gaulnya juga nggak benar, ikut aja turun ke jalan, sama mayoritas. Tapi kalau di negara-negara misalnya penduduknya 100 juta dan kaum musliminnya hanya 50 orang, itu kalau tidak takiyah bisa menyebabkan seluruhnya dibantai, itu barangkali sampai kepada derajat wajib. Tapi kalau hanya bersifat pribadi, itu biasanya mubah-mubah, walaupun dalam keadaan terancam. Di waktu Imam Shadiq alaihissalam pernah ada dua syiahnya di tengah jalan dihadang. Kamu syiah ya? Iya, dibunuh. Kamu syiah ya? Oh enggak, aku madhab fulan. Saya tidak menyebut madhab apa.
bab yang membunuh ini dari kalangan itu. Di sini enak di Indonesia ini karena ada barangkali ya barangkali karena ada nasionalis atau Pancasila, sehingga di sini tentang rasanya bisa enak. Tapi kalau di negara Arab, apalagi di zaman dulu, waduh berat saling bunuh-bunuh. Di Pakistan baru-baru ini terjadi. Di Pakistan itu nggak ada suatu hari pun tanpa jam malam. Jadi di Karachi, di daerah-daerah tertentu mesti ada jam malam dulu. Entah karena mazhab, entah karena ekstremis, entah karena apa lagi, entah karena pokoknya banyak masalah. Keras-keras. Nah, pada waktu itu dua orang ini tanya, kamu Syiah? Iya Syiah, dibunuh. Kamu Syiah? Enggak, saya mazhab bulan. Oh ya sudah, pergi jalan terus. Kejadian itu sampai ke Imam Shadiq, imam yang ke-6 dari kaum muslimin yang bermazhab Syiah. Imam Shadiq mengatakan yang satu itu sudah kesusu ingin masuk surga, yang satu lagi cerdik. Jadi sama-sama diterima, jadi sama-sama baik. Mau takiyah kayak Yasir, tidak takiyah kayak Yasir dibunuh, kesusu masuk surga. Mau takiyah kayak anaknya Ammar, cerdik. Ini nggak jelek, bukan pengecut takiyah. Sebagaimana yang dilakukan Ammar Yasir dan sebagaimana diakui dan diizinkan dalam ayat surat An-Nahl ini, ayat 106 ini. Nah, tapi kadang pada suatu saat takiyah itu haram. Ada takiyah wajib ya, ada takiyah mubah-mubah saja. Ada takiyah yang haram, yang itu bersifat pengecut nantinya. Kapan takiyah yang diharamkan itu? Jadi ketika Anda merasa aman, tidak merasa terancam, takiyah. Nah, itu justru tidak konsekuen terhadap apa yang dia iman. Apa agamamu? Ya Kristen. Apa? Padahal waktu itu dia orang Kristen dalam lingkungan dia umpamanya tidak marah kalau dia ini beragama Islam umpamanya. Atau mazhabmu apa? Ahli sunnah, ya enggak apa-apa. Mazhabmu apa? Syiah, oh ya enggak apa-apa. Tapi ketika ya lingkungan yang sedemikian itu berkata, apa mazhabmu? Sunni. Apa mazhabmu? Syi'i. Apa agamamu? Kristen. Itu justru haram. Dan ayat itu tadi sudah mengatakan kecuali yang terpaksa, kalau enggak dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya akan berdosa. Ada mungkin pertanyaan lain? Pertanyaan Anda sudah nih ya. Nah, nanti bisa disambung lagi supaya estafet ya pembahasannya. Pertanyaan Anda itu justru memberatkan situasi. Betul. Dan saya tadi sudah menyinggung, kita itu lebih toleran justru kepada orang kafir, tidak mau toleran kepada sesama kaum muslimin. Justru ini yang membuat aneh kelompok orang-orang Syiah. Kenapa orang-orang ini lain mazhab aja sudah memusuhi, sudah mau memukuli, sudah mau membunuh, sehingga ya, keadaan yang sedemikian itu menjadi umum. Artinya maaf ini ya, hampir sama dengan hidup di kalangan orang yang tidak beragama, yang kita beriman kemudian dimusuhi orang. Ini sama-sama beriman dan yang bermusuh. Maka itu kalau tidak bermusuh haram takiyah. Itu satu. Jadi justru memberatkan situasi itu sendiri. Kenapa kaum muslim ini sampai menyebabkan saudaranya bertakiyah? Sejauh mana kepikiran kaum muslimin pada zaman sekarang ini? Sudah tidak ada batasnya sudah. Tidak ada kemerosotan zaman lebih merosot daripada keadaan ketika kaum muslimin sudah tidak memberikan kebebasan lagi kepada sesama kaum musliminnya. Kepada kaum kafirin memberikan kebebasan, kristenisasi nggak dikritik, tapi justru kalau kepada sesama agama Islamnya justru menutup dada dan menutup kemerdekaan itu. Ini justru lebih parah. Nah, sedangkan pertanyaan yang menyangkut individu yang bertakiyah, ini konotasinya harus di tempat yang kafir, antara kafir dan tidak. Sementara dalam sesama kaum muslimin kurang relevan. Jawabannya adalah sebagai berikut.
Islam, ya kan? Kemarin sudah kita terangkan juga, Islam ini satu agama apa banyak agama? Itu ada urut-urutannya. Waalaikumsalam. Ini kita tanya jawab. Waalaikumsalam. Gak ada tambahan ya? Oh. Jadi dikatakan bahwa pertanyaannya setelah kita terangkan mengenai takiyah, bahwa takiyah itu menyembunyikan keimanan dengan kekafiran, sedangkan kalau munafik menyembunyikan kekafiran dengan keimanan, dan tujuannya kalau yang munafik supaya kejelekannya nggak ketahuan, kalau yang takiyah supaya kebaikannya tidak ketahuan, karena lingkungannya tidak bisa tahan mendengarkan kebaikan yang ada dalam badannya sehingga bisa menindas dia. Dan itu dibolehkan di surat An-Nahl ayat 106 yang intinya mengatakan Allah tidak menyukai kekafiran kecuali yang dipaksa, dan kalau tidak dipaksa dan dia menyukai tetap dalam kekafiran sementara dia tidak terpaksa, dia akan diazab. Kemudian pertanyaannya, takiyah ini justru relevansinya keluar, jadi hubungannya keluar dengan kaum kafirin, tidak dengan kaum muslimin. Jadi tidak relevan kalau diartikan orang boleh bertakiyah dalam kalangan kaum muslimin yang berbeda mazhab. Jawaban saya, justru pertanyaan ini memberatkan situasi kaum muslimin sendiri yang tidak memberikan kebebasan sebagaimana orang-orang kafir yang tidak memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mengimani keimanannya sesuai dengan apa yang diyakini masing-masing individu. Itu pertama. Yang kedua, ini yang masih mau saya jawabkan kemudian Anda datang. Yang kedua, Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini satu agama atau banyak agama? Tentunya satu agama jawabannya. Dan kemudian dengan demikian yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau alias Islam yang murni hanya satu. Nah, tetapi pada kenyataannya Islam telah berserakan. 10 kaum muslimin mazhabnya 20 malah. Lebih banyak mazhabnya ketimbang orangnya. Dan mazhab ini, bukan mazhab ini, ada yang besar, ada yang gede. Coba satu contoh ya, satu contoh. Mazhab yang gede banyak. Ada mazhab Syiah, ada Sunnah. Ada Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sebenarnya Sunnah, cuma mungkin tidak diakui sekarang. Kemudian Sunnah ini terbagi lagi 4: Syafi'i, Maliki, Hambali, kemudian Hanafi. Ini ke bawah, ini masih berbeda-beda lagi. Pengikut Hambali itu satu sama lain berbeda. Pengikut Syafi'i seperti pondok-pondok pesantren itu satu sama lain berbeda kebijaksanaan hukumnya. Ada mazhab ahli sunnah yang sebenarnya dia bukan ahli sunnah wal jamaah, dia keluar dari kriteria ahli sunnah wal jamaah. Dia punya mazhab sendiri, pakai tarjih. Dia bukan ahli sunnah, dia tim Wahabiyah ini yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kira-kira dia lahir tahun 1111. Dulu tidak ada yang mengakui kaum muslimin sebagai ahli sunnah, tidak ada. Kairo tidak mengakui ini nih. Tapi lama-lama karena dia di Saudi dan sebagainya dan menjalar ke seluruh daerah semacam di Indonesia ini yang banyak namanya di Indonesia ini, bisa Anda tengok sendiri misalnya Muhammadiyah, Persis, Ersat, mungkin juga Aisyah. Itu jelmaan-jelmaan dari konsep Wahabi yang mereka menyesatkan kelompok terdahulunya yang dibilang kelompok tradisional. Yang ini disebut kelompok modernis. Coba Islam di modernis. Mestinya kan Islam kembali ke yang lama toh. Mestinya Islam ini yang kuno yang benar, bukan yang modernis. Tapi itu lepas ya, kita kan bebas ini. Sekarang ini majelisnya majelis perbandingan mazhab, jadi nggak boleh tersinggung dan boleh berdebat, boleh banting-banting, tapi jangan banting barang saya. Tapi tetap kita memberikan kebebasan.
Faman ya'mal barang siapa berbuat satu atom tanggung sendiri kebaikan dan keburukannya. Keimanannya nanti kalau ditanya Allah, kenapa ahli sunnah? Jawab. Kenapa Syiah? Jawab. Nah, kenapa kok pakai tarjih? Jawab juga. Kenapa kok ikut Y? Jawab juga. Semua akan ditanya, kan? Nah, kalau baik akan diganjar dan diridhai Allah. Kalau enggak, kenapa ngaji di sini? Itu semua hanya ditanya. Jangankan organisasi, masalah individu pribadi pun akan ditanya. Nah, yang baik akan diridhoi, yang tidak baik akan ditanya. Kenapa tidak baik? Kau tidak tahu permasalahannya atau bagaimana? Beralasanlah. Kalau alasannya tepat menurut Allah diampuni, kalau tidak diazab. Gitu aja, ditimbang dulu. Kalau lebih banyak jeleknya ya diazab. Nah, kemudian mana tadi dah? Nah, ada jadi ada lingkungan ini. Saya masih mau bercerita mengenai Islam yang sudah banyak sekali alirannya, ya kan? Sekarang di Indonesia ada orang pakai fikihnya pakai tarjih, jadi dia juga aliran tersendiri. Akidahnya nggak boleh tawasul, nangis di kubur. Pokoknya bid'ah, syirik, tahayul menjadi dasar daripada anti TBC. Tahayul, bid'ah dan khurafat itu dasar daripada aliran ini. Udah. Nah, yang anti TBC ini juga masih berpecah-pecah lagi mengenai bank riba. Bank, ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan enggak. Baca lagi, itu hukum Islam. Sementara hukum dari langit satu, Islam satu, yang diridhoi tetap satu. Kemudian itu satu masalah. Kemudian masalah yang lain yang menyangkut akan adanya akidah. Akidah juga berbeda. Coba sekarang berkomentar tentang Allah. Saya yakin Anda tetap berbeda. Background yang berbeda, ilmu yang berbeda akan menghasilkan suatu kesimpulan yang berbeda juga. Dan ini nanti yang akan tergugat paling dalam dan paling awal mengenai akidah dan tauhid ini. Nah, jadi dengan adanya perpecahan yang sedemikian ini, kemudian dengan adanya kenyataan bahwa Islam hanya satu, berarti yang lolos hanya satu, yang lain tidak. Perkara yang lain itu mau masuk surga atau tidak masalah lain. Dan nanti kalau jangankan orang Islam ya, orang kafir pun kalau belum datang penjelasan yang jelas yang meyakinkan dia, itu akan dimaafkan oleh Allah. Nah sekarang tetapi kita melihat dari konsep hakikatnya, hakikat Islam. Nah sekarang kalau kita dilecehin oleh orang Kristen, kita nggak bisa ngomong Islam, hanya ngomong Islam dan ada. Oh ada, mana Islam? Saya. Kalau begitu itu bukan Islam tuh. Kamu apa? Pakai tarjih. Yang pakai Syafi'i nggak Islam. Dia mau ngaku nggak Islam, diserbu sama yang Syafi'i nanti, sama yang bermadzhab ahli sunnah ini, yang artinya tradisional. Gak bisa, dia tetap harus ngaku muslimin. Kalau mau ngaku muslimin, agama Islam sudah nggak benar lagi, karena sudah kontradiksi. Dan saya mau masuk Islam kata orang Kristennya, ikhlas deh. Tapi mau masuk yang mana? Oh, masa punya aku, punyamu. Aku mau masuk punya Tuhan, bukan punya kamu. Repot sudah. Nah, dengan demikian maka yang hakiki Islam adalah satu, yang lainnya bukan Islam yang hakiki. Entah hukumnya kekafiran, sebab dalam Islam kafir itu artinya satu kesyirikan, itu bermacam-macam tingkatannya. Ada syirik itu dihadiskan, ada kayak semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap, bisa dilacak. Nah kalau kita melakukan suatu kesyirikan, kan hakikatnya kafir, lepas diampuni atau tidak ya. Saya tidak bicara surga nerakanya ini. Jadi tidak semua orang sesat masuk neraka, tidak semua. Kalau dia tahu bahwa dia sesat dan masih tetap dalam kesesatannya, ini yang akan diazab. Tapi hakikatnya walaupun dia nggak tahu, misalnya orang makan babi, kan tetap nggak baik walaupun dia nggak tahu hukumnya babi itu haram. Umpama kan tetap nggak baik, walaupun barangkali dimaaf kalau dia nggak tahu misalnya, atau tidak sadar melakukan itu. Nah, tetapi kita bisa mengatakan dan kenyataan demikian, dia keluar dari Islam. Ketahuiannya keluar dari Islam. Dia musyrik, dia syirik dan keluar daripada Islam. Dengan demikian, maka Islam hanya satu.
Nah, siapa yang satu masing-masing mendakwakan dirinya, boleh saja, hak. Maka itu apa salahnya kalau si A mendakwakan bahwa dirinya yang Islam yang satu itu, kemudian menghadapi kenyataan yang di luar bukan Islam yang hakiki. Hukumnya apa? Sama dengan orang yang boleh berkafir terhadap orang-orang kaum kafirin. Begitu juga ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia di lingkungan si A takut digebukin, dia anggap orang si A ini keluar daripada Islam yang hakiki, yang hukumnya adalah kafir umpamanya. Hukum hukum kenyataannya, walaupun nanti barangkali dimaaf atau tidak, itu kan masalah lain ya. Hati-hati, ini peka sekali. Salah memahami kata-kata saya akan membuat goncang. Jadi hukumnya semacam akidahnya bukan akidah Islam. Kalau sudah bukan akidah Islam, apa akidahnya? Ya bukan Islam. Bukan Islam apa? Kasarnya kafir. Nah, cuman dalam situasi yang demikian ini, maka dia berhadapan dengan yang bukan Islam. Kalau kita mungkin terlalu ekstrim mengatakan itu, ya tentu bisa salah paham, kafir. Katakan selain Islam, artinya dia berhadapan dengan selain Islam. Nah, misalnya kalau ahli sunnah yang mengatakan dirinya Islam, aliran selain ahli sunnah akan dikatakan sebagai bukan Islam. Dia berhadapan dengan selain bukan Islam. Maka kalau ditekan dengan orang yang bukan Islam, menurut pandangannya, dia boleh berkafir, karena dia berhadapan dengan yang bukan Islam. Begitu juga sebaliknya. Misalnya orang yang bermadzhab Syiah, kemudian dia ini takut dianiaya, misalnya situasinya tidak memungkinkan, maka dia berkafir. Karena apa? Sudah di luar itu, sudah di luar Islam. Sama seperti ahli sunnah yang mengatakan bahwa saya Islam, aliran lain tentunya bukan Islam. Minimal bukan Islam yang hakiki. Jadi hukumnya masih sama. Satu itu. Yang kedua, setiap memahami ayat jangan selalu dihubungkan dengan asbabun nuzul. Kalau kita mau menghubungkan dengan asbabun nuzul melulu, ayat sudah tidak berfungsi sekarang. Karena kalau kita mau hubungkan dengan asbabun nuzul, berarti yang menekan itu bukan hanya orang kafir, harus orang yang bertuhan kepada Lata Uzza. Jadi kalau orang buta menekan kita, nggak boleh kafir. Karena kejadiannya ini yang menekan yang bertuhan sama Lata Uzza, yang menodai Ka'bah, yang menekan orang yang beriman kepada Nabi pada waktu itu. Kalau mau dihubungkan dengan asbabun nuzul dulu, tidak berfungsi sekarang ini. Ya tinggal kalau memang ada kelompok Lata Uzza yang bertuhan sama Lata Uzza kemudian menekan, barangkali bisa dipraktekkan. Ayat Al-Quran itu memang diturunkan dengan sebab-sebab kejadian yang ada di muka bumi, tetapi isinya umum. Jadi isi ayatnya itu umum. Coba di sini dikatakan, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, ya kan? Dalam kurung dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Artinya dia tidak berdosa. Akan tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Kalau Anda melihat di ayat yang lain, wa man yahkum bi ghairi ma anzalallah faulaika humul kafirun, kurang lebih demikian ayatnya. Barang siapa menghukumi sesuatu tidak dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Al-Maidah, untung ada kamus. Al-Maidah 44. Al-Maidah. Ini ayatnya. Lengkapnya, inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu lilladina hadu warrabbaniyun wal ahbar bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala tahshawun nas wahshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Artinya surat Al-Maidah 44, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya,
yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi atau oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, ya kan? Takutlah kepadaku dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Walaupun dia sujud dan ruku, kalau dia menghukumi dengan apa-apa yang tidak, kalau kita mau sedikit diperlunak itu hukum, maka persepsi. Barang siapa yang mempersepsikan sesuatu atau menurunkan satu kesimpulan-kesimpulan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia kafir. Nah sekarang Islam satu, ya. Cuman kafir ini kalau di pandangan Syiah tidak seluruh kafir masuk neraka. Lain dengan apa yang ada di Indonesia ini. Oh, syirik, jahannam, neraka. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua yang bid'ah mesti masuk neraka. Kalau di ahli Syiah enggak, kalau di Syiah. Orang yang sesat atau orang yang kafir ditanya dulu nanti di akhirat, kenapa kamu sesat? Kenapa mazhabmu tidak benar umpamanya, ya kan? Kenapa kok kamu tidak memilih Islam kalau dia kafir? Dijawab, ya karena belum datang atau karena apa? Jawab, beralasan. Kalau alasannya tepat akan diterima oleh Allah dan dia akan dimaaf dan dimasukkan ke surganya. Itu kalau dalam pandangan Syiah. Justru datangnya seorang mubaligh itu tidak menjamin suatu bayinah. Jadi kalau begini ya, ini orang kafir nih, budak. Kau datang ke dia ceramah 1 bulan, ngajar dia 1 bulan tentang keislaman. Asal dia ikhlas dan betul-betul ingin tahu, ya kan? Asal dia ikhlas dan betul-betul ingin tahu, ingin paham, tapi masih nggak paham, itu masih dimasukkan surga. Itu kalau di pandangan Syiah. Kalau yang umum sekarang ini, kalau belum datang penjelasan, nggak apa-apa kan gitu. Kalau datang penjelasan, tahu dicela. Walaupun sudah datang penjelasan, itu belum tentu orang masuk neraka, sekalipun dia tetap kafir. Asal dia berusaha untuk memahami dan ikhlas, tidak tendensius. Kalau masih juga belum paham, itu masih dimaafkan oleh Allah, sekalipun dia tidak memilih Islam sebagai agamanya. Itu kalau di pandangan Ahlul Bait. Nah, jadi di sini Allah mengumumkan bahwa barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Tuhan, dia adalah kafir. Dengan demikian, karena Islam hanya satu, maka yang tidak satu ini bisa dikatakan sebagai kafir. Cuman ingat, ini kata-kata ekstrimnya. Jadi kata-kata yang barangkali kurang enak didengar, tetapi kenyataannya demikian. Walaupun masih bisa dimaaf, karena kalau tidak ada datang, kalau belum datang yang namanya penjelasan. Nah dengan demikian, maka seandainya mazhab A tidak diberi kebebasan oleh mazhab B dan ditindak dan dibenci dan dipukuli dan diboikot dan segalanya, itu boleh mazhab A ini bertakiah di hadapan mazhab B dan mengatakan apa mazhabmu? Mazhabku B. Nggak apa-apa. Sebab ayat takiahnya tadi itu bersifat umum. Kita akan memulai masuk materi.